Di zaman ini, hidup kita seakan dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bukan lagi dewa, bukan pula nasib yang digambarkan dalam kitab suci, melainkan algoritma yang menentukan apa yang kita lihat, siapa yang muncul di beranda, bahkan bagaimana kita menilai diri sendiri. Kita marah ketika konten kita tak mendapat perhatian, kecewa ketika postingan tak menembus ekspektasi, merasa gagal ketika hidup kita tampak kalah dari kehidupan virtual orang lain. Kita menyalahkan sistem, mengutuk platform, dan merasa menjadi korban permainan digital. Padahal bukankah ini cerminan baru dari takdir? Sesuatu yang bekerja di luar kendali kita, namun menentukan begitu banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Epictetus pernah berkata, beberapa hal tergantung pada kita dan beberapa hal tidak. Di era modern, kalimat ini menemukan bentuk baru. Algoritma adalah representasi konkret dari hal-hal yang tidak tergantung pada kita. Ia adalah sistem yang bergerak dengan logika sendiri, seperti roda takdir yang tak mungkin kita atur. Namun ironisnya, banyak dari kita terus mencoba mengendalikannya, mengatur waktu unggahan, memilih kata kunci tertentu, menyesuaikan gaya hidup demi mendapat pengakuan virtual. Kita berjuang keras untuk melawan sesuatu yang tak bisa kita kendalikan, dan akhirnya kehilangan kedamaian batin yang paling sederhana, penerimaan. Mungkin inilah bentuk penderitaan baru manusia modern. Kita hidup dalam ruang digital yang terus menuntut perhatian. Namun semakin kita mengejarnya, semakin kita kehilangan makna. Kita lupa bahwa pengakuan dari dunia maya bukan ukuran nilai diri. Yang lebih penting adalah kesadaran bahwa takdir, atau dalam hal ini algoritma, bukan musuh yang harus ditaklukkan, melainkan realitas yang harus dipahami. Kita hanya perlu berfokus pada apa yang berada dalam kuasa kita. Kualitas dari apa yang kita bagikan, niat di balik tindakan kita, dan ketulusan dalam setiap karya yang kita hasilkan. Bayangkan jika setiap orang berhenti mengeluh tentang sistem dan mulai menata dirinya sendiri. Jika setiap kegagalan dalam ruang digital tidak dilihat sebagai penolakan semesta, melainkan sebagai pengingat untuk kembali pada hal yang esensial. Ketika kita menerima bahwa perhatian orang lain bukan hak yang harus dituntut, melainkan anugerah yang bisa datang atau pergi tanpa pemberitahuan, maka kita mulai memahami hakikat stoik yang sejati, kebebasan batin. Dalam konteks ini, takdir tidak lagi berupa garis nasib yang ditulis di langit, tapi pola digital yang menguji kesadaran kita. Kita diuji bukan dengan bencana, melainkan dengan keterikatan pada validasi. Dan penerimaan adalah bentuk kebijaksanaan paling modern, kemampuan untuk tetap tenang meski dunia maya tak berpihak. Epictetus tidak hidup di era algoritma, tetapi kebijaksanaannya menembus waktu. Ia seolah berbicara kepada kita yang kini tenggelam dalam layar. Kau boleh mengunggah, berkarya, dan berusaha, tapi jangan pernah menilai dirimu dari hasil yang di luar kuasamu. Kita bisa memilih niat, tapi bukan hasil. Kita bisa menentukan arah, tapi bukan angin. Kita bisa berkarya dengan tulus, tapi bukan menentukan siapa yang menonton. Maka barangkali kunci ketenangan dalam kehidupan modern bukanlah mengubah sistem, melainkan mengubah sikap kita terhadapnya. Ketika kita berhenti berperang dengan hal-hal yang tak dapat kita kendalikan, termasuk dunia digital, kita menemukan ruang batin yang damai, yang tak lagi terguncang oleh angka, tampilan, atau sorak penonton. Di sanalah letak kebebasan sejati. Saat kita sadar bahwa kendali terbesar bukan pada algoritma, melainkan pada pikiran kita sendiri. Takdir dan algoritma sama-sama tidak bisa diprediksi. Namun keduanya tunduk pada hukum yang sama, hukum penerimaan. Kita tidak harus mencintai apa yang terjadi, tapi kita bisa belajar untuk tidak melawannya dengan kebencian. Hidup jadi ringan ketika kita berhenti bertanya, mengapa algoritma tak adil? Dan mulai berkata, bagaimana aku bisa tetap tulus meski dunia tidak melihat? Sebab pada akhirnya, pengakuan tertinggi bukan datang dari sistem, melainkan dari kedamaian batin yang tahu, aku telah melakukan yang terbaik dan itu cukup. Ada masa dalam hidup ketika seseorang berhenti sejenak di tengah perjalanan karirnya dan bertanya dalam hati, apakah ini yang benar-benar aku inginkan? Pertanyaan itu lahir bukan dari kemalasan, melainkan dari kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa terkadang arah hidup tidak berjalan seperti rencana, bahwa ada jarak antara ambisi dan kenyataan, antara impian masa muda dan realitas yang kini kita jalani.
kita hidup di zaman yang menyanjung kesuksesan sebagai ukuran tunggal nilai diri. Kita diajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang penuh pencapaian, jabatan tinggi, penghasilan besar, pekerjaan bergengsi. Namun semakin keras kita mengejar semua itu, semakin sering kita merasa tersesat. Bukan karena kita kurang mampu, melainkan karena kita berjuang melawan sesuatu yang diam-diam telah ditentukan, arah takdir yang berbeda dari rencana kita. Epictetus mengajarkan bahwa penderitaan lahir ketika kita menginginkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dalam dunia kerja modern, penderitaan itu seringkali datang dari satu sumber, ekspektasi. Kita menciptakan gambaran ideal tentang diri sendiri, menjadi seseorang yang sukses di usia tertentu, memiliki posisi tertentu, di tempat yang dianggap tepat. Namun ketika hidup tidak berjalan sesuai peta itu, kita merasa kalah. Padahal mungkin semesta sedang menuntun kita, bukan menuju keinginan tetapi menuju makna. Takdir bukan musuh yang mencuri impian kita. Ia adalah arsitek yang mengganti rancangan agar bangunan jiwa kita berdiri lebih kokoh. Kadang, kehilangan pekerjaan bukan kutukan, melainkan cara agar kita berhenti membangun di atas fondasi yang rapuh. Kadang, jalan buntu dalam karier bukan akhir, melainkan tanda bahwa kita diminta berbelok ke arah yang lebih sejati. Namun di tengah budaya modern yang mendewakan kesibukan, berhenti sejenak sering disalahartikan sebagai kegagalan. Kita takut tertinggal, takut dinilai lemah, takut terlihat tidak ambisius. Padahal menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Justru di sanalah letak kedewasaan spiritual. Kemampuan untuk membedakan antara apa yang harus diperjuangkan dan apa yang harus dilepaskan. Penerimaan tidak menghapus ambisi, ia memurnikannya. Ia mengubah dorongan yang egoistik menjadi panggilan yang bermakna. Kita tidak lagi bekerja demi validasi, melainkan demi kontribusi. Kita tidak lagi mengejar karier untuk membuktikan nilai diri, melainkan karena ingin menggunakan diri untuk sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Dalam setiap perjalanan karier, ada masa di mana kita merasa tertinggal dari orang lain. Teman-teman sebaya tampak melesat jauh, promosi, penghargaan, pencapaian, sementara kita masih berkutat di tempat yang sama. Namun mungkin yang disebut keterlambatan itu hanyalah persepsi dari mata yang membandingkan, bukan dari jiwa yang memahami. Sebab setiap orang memiliki musimnya sendiri, dan tidak semua bunga mekar pada waktu yang sama. Penerimaan terhadap takdir bukan berarti berhenti bermimpi. Ia berarti berani menatap realitas tanpa kehilangan semangat. Seperti pelaut yang bijak, kita belajar menyesuaikan arah layar sesuai arah angin, bukan memaksa angin berubah arah demi ego kita. Kita masih berlayar, masih bergerak, hanya saja kini kita tahu, kendali bukan berarti kuasa atas hasil, melainkan kebijaksanaan dalam mengarahkan niat. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, apapun yang terjadi padamu adalah hal yang telah disiapkan oleh alam semesta untuk kebaikanmu. Kalimat ini bukan bentuk fatalisme buta, melainkan ajakan untuk percaya bahwa ada makna di balik segala pergeseran hidup. Bahwa mungkin ketika satu pintu tertutup, bukan karena kita ditolak, tapi karena kita sedang diarahkan ke ruang yang lebih sesuai dengan jati diri. Maka ketika kariermu tidak berjalan seperti yang kau harapkan, ketika proyek gagal, ketika promosi tak datang, ketika mimpimu tampak menjauh, jangan buru-buru menilai bahwa hidup telah menentangmu. Mungkin hidup hanya sedang mengajarimu cara baru untuk menemukan kebahagiaan. Bukan dari hasil, tapi dari perjalanan. Sebab kebahagiaan sejati tidak tumbuh dari pencapaian, tetapi dari keselarasan antara niat dan penerimaan. Kita boleh berusaha keras, tapi kita juga harus tahu kapan berhenti melawan arus. Karena kadang, yang kita anggap jalan memutar justru menghindarkan kita dari kehancuran yang lebih besar. Takdir tahu arah yang tak kita pahami, dan ketika kita belajar untuk mempercayainya, hidup menjadi lebih tenang. Bukan karena semuanya berjalan sempurna, tetapi karena kita tak lagi memaksa semuanya berjalan sesuai kehendak kita. Pada akhirnya, karier hanyalah salah satu bagian dari perjalanan besar bernama kehidupan. Ia bukan satu-satunya ukuran nilai diri, melainkan cermin untuk melihat sejauh mana kita mampu tumbuh, bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai manusia yang bijak. Dan kebijaksanaan tertinggi adalah ini: bekerja sebaik mungkin tanpa terikat pada hasil, melangkah dengan niat tanpa harus menguasai arah,
dan menerima bahwa takdir, betapapun tak terduganya, selalu tahu apa yang sedang ia lakukan. Ada masa dalam hidup ketika cinta tidak lagi berbicara tentang keindahan, melainkan tentang kehilangan. Tentang seseorang yang pernah membuat dunia terasa penuh warna, namun kini hanya tinggal bayangan samar dalam ingatan. Kita berjalan di tengah keramaian, tetapi hatinya masih tertinggal di masa lalu. Di tempat di mana tawa dan janji dulu terasa begitu nyata. Dan di sanalah di ruang kosong antara pernah dan tidak lagi, kita belajar arti penerimaan yang sesungguhnya. Epictetus berkata, "Jangan berharap sesuatu akan terjadi seperti yang kau inginkan, tetapi berharaplah bahwa segala sesuatu terjadi sebagaimana adanya, dan engkau akan menemukan kedamaian." Kata-kata itu sederhana, namun dalam hal cinta, ia terasa seperti ujian paling berat. Sebab tidak ada yang lebih sulit daripada menerima bahwa seseorang yang kita cintai tidak lagi memilih kita, atau bahwa perasaan yang dulu saling kini tinggal sepihak. Manusia modern mungkin telah menciptakan teknologi untuk menaklukkan jarak, tetapi tidak ada teknologi yang mampu menghapus keterikatan batin yang pernah dibangun dengan sepenuh hati. Kita hidup di zaman di mana cinta sering diukur dengan intensitas pesan, kecepatan balasan, dan frekuensi perhatian. Namun saat hubungan itu berakhir, kita tidak hanya kehilangan seseorang. Kita kehilangan ritme, kehilangan arah, kehilangan sebagian dari diri kita yang dulu hidup dalam kebersamaan itu. Dan karena itulah banyak orang menolak melepaskan. Mereka bertahan bukan karena masih mencintai, melainkan karena takut kehilangan identitas yang pernah terbentuk di dalam cinta itu. Namun, mungkin kehilangan bukan bentuk hukuman, melainkan bentuk penyelamatan. Ada kalanya cinta yang kita genggam terlalu erat, justru melukai tangan kita sendiri. Takdir tidak memisahkan untuk menghukum, tapi untuk membebaskan kita dari cinta yang telah berhenti tumbuh, dari kebiasaan yang menahan perkembangan jiwa, dari hubungan yang hanya menjadi bayang-bayang masa lalu. Kita sering mengira bahwa melepaskan berarti kalah, padahal terkadang itulah satu-satunya cara untuk menang atas diri sendiri. Melepaskan cinta bukan berarti menghapus kenangan. Ia berarti menempatkan kenangan di tempat yang seharusnya, bukan di masa kini, tetapi di lembaran waktu yang telah selesai. Menerima bahwa sesuatu bisa indah, meski tidak bertahan selamanya. Bahwa kehadiran seseorang bisa meninggalkan makna, meski kini ia tak lagi tinggal di sisi kita. Dalam kesunyian setelah perpisahan, banyak orang merasa hampa. Namun justru di sanalah ruang untuk tumbuh tercipta. Ketika hati kosong, ia siap menampung kebijaksanaan baru. Dan di titik itulah kita mulai memahami bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki. Kadang cinta yang paling dewasa adalah yang berani melepaskan dengan doa, bukan dengan dendam. Kita tidak bisa memaksa orang untuk tetap mencintai kita, sama seperti kita tidak bisa memaksa matahari untuk tidak terbenam. Tugas kita hanyalah merawat cahaya yang pernah diberikan dan menggunakannya untuk menerangi perjalanan ke depan. Sebab cinta sejati tidak berakhir saat hubungan selesai. Ia bertransformasi menjadi kasih yang lebih luas, menjadi empati, menjadi kebijaksanaan yang membuat hati tidak lagi keras oleh luka. Banyak yang berkata bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya, namun sesungguhnya bukan waktu yang menyembuhkan, melainkan kesediaan kita untuk menerima bahwa luka adalah bagian dari kehidupan. Waktu hanya memberi ruang, penerimaanlah yang memberi makna. Dan ketika kita benar-benar menerima, kita tidak lagi bertanya, mengapa dia pergi? Melainkan berkata dengan tenang, terima kasih karena pernah datang. Dalam kacamata stoikisme, cinta yang tak kembali bukan akhir dari kebahagiaan, melainkan latihan bagi jiwa. Latihan untuk mencintai tanpa memiliki, memberi tanpa mengharap, dan memahami bahwa setiap hubungan adalah bentuk perjalanan spiritual menuju pengenalan diri. Sebab siapapun yang pernah mencintai dengan tulus akan selalu meninggalkan jejak, bukan pada kehidupan orang lain, tapi pada kedalaman dirinya sendiri. Maka, berhentilah memusuhi takdir karena cinta yang tak kembali. Berhentilah mengutuk semesta karena seseorang memilih jalan lain. Percayalah, setiap perpisahan adalah cara lembut alam untuk mengembalikanmu pada dirimu sendiri. Mungkin, kehilangan ini bukan kehilangan cinta, melainkan pemulihan arah. Mungkin ia bukan akhir dari kisah, melainkan awal dari babak kedewasaan. Cinta yang tak kembali mengajarkan kita satu hal penting,
bahwa kita bisa tetap mencintai tanpa harus menggenggam, bisa tetap berterima kasih tanpa harus memiliki, bisa tetap mendoakan meski tak lagi disapa. Dan ketika hati mencapai titik itu, titik di mana rasa sakit berubah menjadi kebijaksanaan, maka takdir tak lagi terasa seperti musuh. Ia berubah menjadi sahabat yang diam-diam, menuntun kita menuju kedamaian yang lebih dalam. Ada saat dalam hidup ketika kita menatap langit dan bertanya dalam diam, mengapa aku? Mengapa kebaikan tak selalu dibalas baik? Mengapa yang jujur justru disingkirkan, sementara yang culas melenggang dengan senyum kemenangan? Mengapa nasib tampak berpihak pada yang salah? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan dari kebencian, melainkan dari luka. Luka karena berharap dunia berputar dengan logika moral, padahal kenyataan seringkali berjalan tanpa arah yang kita pahami. Kita hidup di masa di mana ketidakadilan tak lagi tersembunyi. Ia hadir di depan mata, di layar ponsel, di berita, di tempat kerja, di ruang sosial. Kita melihat orang yang bekerja keras tetap terpinggirkan, sementara yang punya koneksi melesat ke puncak. Kita melihat yang tulus kalah suara oleh yang pandai bersandiwara. Dan di dalam hati, tumbuh rasa getir. Rasa bahwa hidup ini tidak seimbang, bahwa segala perjuangan seolah sia-sia. Namun, jika kita kembali pada kebijaksanaan Epictetus, kita akan menemukan perspektif yang menenangkan. Bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan pandangannya terhadap peristiwa itu. Ketidakadilan memang nyata, tetapi penderitaan karenanya adalah hasil dari penolakan kita terhadap kenyataan. Dunia memang sering tidak adil, namun bukan berarti hidup kehilangan makna. Yang harus kita perbaiki bukan dunia yang kacau, melainkan hati yang terluka olehnya. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menjadi buta terhadap ketidakadilan. Ia mengajarkan agar kita tidak menjadi hancur olehnya, bahwa dalam setiap luka yang kita terima, ada kesempatan untuk bertumbuh, untuk melatih keteguhan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Keadilan yang sejati tidak selalu hadir di dunia luar, tetapi bisa kita bangun di dalam diri, melalui sikap, melalui pilihan, melalui ketenangan dalam menghadapi yang tak bisa diubah. Ketika kita memahami bahwa dunia bukan panggung kesempurnaan, kita berhenti menuntut keadilan yang mutlak. Kita mulai menyadari bahwa tugas kita bukan memperbaiki seluruh dunia, melainkan memperbaiki bagian kecil yang bisa kita sentuh, bahwa menjadi orang baik dalam dunia yang tidak adil adalah bentuk keberanian yang paling tinggi, karena kebaikan yang dijaga di tengah kekacauan memiliki nilai yang lebih murni daripada kebaikan yang hanya lahir dari kenyamanan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan berharap dunia menjadi adil, tetapi jadilah seseorang yang adil di dalam dunia yang tidak sempurna." Kata-kata itu seolah mengingatkan kita bahwa hidup bukan soal memastikan hasil, melainkan menjaga sikap. Kita mungkin tidak bisa mencegah kebohongan berkuasa, tetapi kita bisa memilih untuk tetap jujur. Kita mungkin tidak bisa menghapus korupsi, tetapi kita bisa menolak menjadi bagian darinya. Dan dalam pilihan kecil itu, jiwa kita tetap utuh. Ketidakadilan seringkali menjadi ujian karakter. Ia memisahkan antara mereka yang berbuat baik demi pujian dan mereka yang berbuat baik karena prinsip. Ia menyingkap siapa yang tulus dan siapa yang hanya bermain peran. Dalam banyak kasus, mereka yang merasa paling dirugikan oleh dunia justru menjadi manusia paling kuat. Bukan karena tidak terluka, tetapi karena memilih untuk tidak berhenti tumbuh meski terluka. Dalam perspektif yang lebih dalam, mungkin ketidakadilan bukan hal yang harus dihapuskan seluruhnya, melainkan cermin yang memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita akan menjadi pahit dan dendam, atau memilih untuk tetap lembut dan bijak? Apakah kita akan membalas dengan amarah, atau justru menanggapi dengan martabat? Jawaban atas itu menentukan kualitas jiwa kita jauh lebih besar daripada keadilan apapun yang bisa kita tuntut. Kehidupan modern menawarkan banyak contoh tentang ketidakadilan, dari politik hingga ekonomi, dari dunia kerja hingga percintaan. Namun justru di tengah absurditas, itulah nilai manusia diuji. Sebab keadilan bukan hanya tentang mendapatkan apa yang pantas, tetapi juga tentang tetap berbuat benar ketika tidak ada yang melihat, tentang menjaga hati agar tidak menjadi sekeras dunia yang menyakitimu. Menerima ketidakadilan bukan berarti membenarkannya. Ia berarti tidak membiarkan ketidakadilan mencuri ketenangan batinmu. Kita boleh memperjuangkan kebenaran,
Tetapi jangan sampai kebencian membuat kita kehilangan kemanusiaan. Karena ketika kita membalas kejahatan dengan kebencian yang sama, dunia tidak berubah, hanya bertukar pelaku dan korban. Maka, jika hari ini dunia terasa tidak adil, jangan tergesa menyimpulkan bahwa hidup melawanmu. Mungkin hidup hanya sedang mengujimu. Apakah kamu masih bisa menjaga kebajikanmu ketika semua tampak tidak berpihak? Dan jika kamu mampu, maka ketidakadilan itu bukan lagi kutukan. Ia berubah menjadi batu pijakan untuk naik ke tingkat kedewasaan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, dunia memang tidak selalu adil. Namun di dalam setiap ketidakadilan, ada ruang bagi manusia untuk menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berbelas kasih. Karena yang menentukan nilai hidup bukan seberapa adil dunia memperlakukan kita, tetapi seberapa adil kita memperlakukan dunia. Bahkan ketika dunia tidak melakukannya kepada kita. Kita hidup di zaman yang serba terhubung, namun anehnya semakin banyak yang merasa terasing. Kita memiliki ribuan teman di media sosial, tetapi hati sering kali sepi tanpa arah. Dalam dunia yang selalu online, kita terus menatap layar bukan untuk mencari informasi, melainkan validasi. Kita mencari diri kita di balik angka, jumlah pengikut, jumlah suka, jumlah penonton. Dan perlahan, tanpa disadari, kita membiarkan algoritma menentukan siapa kita, alih-alih menemukan makna dari dalam diri. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin menjadi tenang, jangan biarkan pendapat orang lain menguasai jiwamu." Kata-kata ini terdengar sederhana di zaman kuno, tetapi kini terasa seperti seruan perlawanan di tengah bisingnya dunia digital. Sebab, di abad ini opini bukan lagi sekadar bisikan. Ia menjadi gelombang yang bisa menenggelamkan kepercayaan diri siapapun yang tak kuat berpegang pada jati dirinya. Kita hidup dalam budaya perbandingan tanpa akhir, di mana setiap orang berlomba menampilkan versi terbaik dirinya, bahkan jika itu berarti mengorbankan keaslian. Setiap kali kita membuka media sosial, kita tidak sekadar melihat dunia. Kita melihat cermin yang memantulkan kekurangan diri. Kita melihat tubuh yang lebih ideal, karier yang lebih gemilang, hubungan yang lebih bahagia, dan kehidupan yang tampak lebih sempurna dari milik kita. Dan di antara sorotan itu, timbul rasa kecil, rasa tertinggal, rasa tak cukup. Padahal, mungkin yang kita bandingkan bukan kenyataan, melainkan potongan realitas yang telah disunting agar tampak indah di mata publik. Disinilah krisis identitas digital mulai tumbuh. Kita tidak lagi tahu apakah yang kita tunjukkan di dunia maya benar-benar diri kita, atau sekadar persona yang kita bentuk agar diterima. Kita mulai mengukur harga diri dari respon orang lain, dan setiap kali perhatian itu menurun, rasa berharga pun ikut memudar, seolah nilai hidup bergantung pada layar, bukan pada kehidupan yang nyata. Namun dalam pandangan stoikisme, harga diri sejati tidak pernah ditentukan oleh pandangan luar. Nilai seseorang lahir dari integritas batinnya, dari kemampuan untuk hidup sesuai dengan nilai yang diyakininya, bukan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Marcus Aurelius menulis, "Hidup dengan tenang adalah hidup yang tidak terus-menerus membandingkan." Dan kalimat itu adalah penawar bagi zaman yang kelelahan oleh kompetisi. Semudat menerima diri di era digital, berarti berani menjadi otentik di tengah banjir kepalsuan. Berani menampilkan apa adanya, meski dunia memuja citra yang palsu. Berani berkata, "Aku cukup," meski algoritma terus membisikkan bahwa kamu belum. Itu bukan sikap pasrah, melainkan keberanian spiritual. Keberanian untuk menolak menjadi produk dari sistem yang mengukur nilai manusia dengan angka. Seseorang yang bijak tidak membiarkan dirinya terombang-ambing oleh arus perhatian. Ia tahu bahwa validasi eksternal bersifat sementara. Hari ini disanjung, besok dilupakan, dan jika hati bergantung pada sanjungan, maka hidup akan berputar dalam ketidakstabilan yang tak berujung. Hanya dengan penerimaan diri yang tulus, seseorang bisa menemukan ketenangan yang tak bisa digoyahkan oleh opini publik. Ironisnya, semakin kita mencoba menjadi seperti orang lain, semakin jauh kita dari makna hidup yang sejati. Kita mengejar standar yang diciptakan oleh dunia, bukan oleh hati kita sendiri. Padahal takdir setiap manusia berbeda, dan sebagaimana takdir tidak bisa diseragamkan, begitu pula dengan perjalanan masing-masing jiwa. Apa yang membuat satu orang bahagia belum tentu memberi arti bagi yang lain. Oleh karena itu,
Membandingkan diri dengan orang lain adalah seperti menimbang dua dunia yang tak sebanding. Dalam keheningan, jika kita berani menatap diri sendiri tanpa topeng digital, kita akan menemukan sesuatu yang lebih berharga dari pengakuan publik, ketulusan. Ketulusan untuk hidup sesuai nilai kita sendiri. Ketulusan untuk menerima bahwa kita tidak harus selalu tampak sempurna. Ketulusan untuk tetap menjadi manusia, bukan sekadar profil yang dikurasi. Epictetus akan berkata, fokuslah pada apa yang bisa kau kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan opini orang lain, algoritma media sosial atau perhatian publik. Namun kita bisa mengendalikan satu hal, keaslian kita. Dan dari keaslian itulah lahir ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh perhatian siapapun. Penerimaan diri bukan berarti berhenti berkembang, ia berarti tumbuh tanpa kehilangan arah. Herbert mampu berkata, aku mungkin belum seperti mereka, tapi aku sedang berproses menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Dan ketika seseorang sampai di titik itu, maka dunia luar tak lagi menentukan nilainya. Ia telah menemukan pusat gravitasi batinnya, tempat di mana takdir, opini, dan algoritma kehilangan kuasa. Pada akhirnya, dunia digital bukanlah musuh. Ia hanyalah cermin besar yang memperlihatkan sejauh mana kita mengenal diri sendiri. Jika kita menatapnya dengan kesadaran, ia bisa menjadi guru yang bijak. Namun jika kita menatapnya dengan iri, ia akan menjadi racun yang perlahan menggerogoti jiwa. Maka, pilihlah dengan bijak bagaimana kita menatap dunia itu. Karena di tengah kebisingan dunia maya, kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam satu hal. Ketika kita berhenti berusaha menjadi seperti orang lain dan mulai berdamai dengan siapa diri kita sebenarnya. Ada masa dalam hidup ketika kita begitu terobsesi untuk menjadi sempurna. Kita menuntut diri sendiri untuk tidak pernah salah, tidak pernah kalah, tidak pernah terlihat lemah. Kita berlari mengejar standar yang bahkan tidak pernah kita tentukan sendiri. Standar yang dibentuk oleh harapan orang lain, oleh perbandingan sosial, oleh rasa takut tidak cukup baik. Dan pada akhirnya kita kelelahan, bukan karena dunia terlalu berat, tetapi karena kita terlalu keras pada diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, manusia dilahirkan untuk bertindak sebagaimana manusia, bukan untuk menjadi sesuatu yang tak mungkin dicapai. Sebuah pengingat sederhana bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan hidup, melainkan jebakan yang membuat manusia kehilangan maknanya. Namun di dunia modern, di mana performa menjadi ukuran nilai, kegagalan tampak seperti aib. Kita menutupi kesalahan, menyembunyikan luka dan berpura-pura kuat, seolah rapuh adalah dosa. Padahal justru dari rapuh itulah kita menemukan kemanusiaan yang paling murni. Kita hidup dalam budaya yang memuja pencapaian. Kita diajarkan untuk terus lebih baik, tanpa pernah diajarkan bagaimana menerima ketika kita tidak bisa. Setiap hari kita dihadapkan pada tuntutan untuk berprestasi, bersinar, dan berhasil di segala hal. Dan perlahan tanpa sadar, kita mulai mengaitkan harga diri dengan keberhasilan. Jika gagal, maka diri terasa hancur. Padahal kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan, bukan penentu akhir dari nilai seseorang. Seneca menulis, orang yang paling berani bukanlah yang tak pernah jatuh, melainkan yang tak kehilangan ketenangan saat jatuh. Kalimat ini menampar kesombongan kita yang sering menolak kelemahan. Kita takut gagal bukan karena kegagalan itu sendiri, tapi karena pandangan orang terhadap kegagalan itu. Kita takut menjadi bahan penilaian, lupa bahwa setiap jiwa yang besar pernah berjalan di jalan yang sama. Jatuh, bangkit, lalu belajar. Kita ingin tampil sempurna, tapi lupa bahwa yang membuat manusia bernilai justru karena ia tidak sempurna, karena ia terus berjuang meski tahu dirinya terbatas. Berdamai dengan ketidaksempurnaan bukanlah bentuk menyerah, melainkan bentuk keberanian. Keberanian untuk menerima diri apa adanya, tanpa topeng, tanpa ilusi. Keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak selalu mampu, tidak selalu tahu, tidak selalu kuat, dan itu tidak apa-apa. Kita boleh berhenti sejenak tanpa merasa gagal. Kita boleh merasa sedih tanpa merasa lemah. Kita boleh berbuat salah tanpa kehilangan nilai diri, karena manusia sejati bukan yang tak pernah gagal, melainkan yang belajar mencintai dirinya bahkan ketika gagal. Dalam perspektif stoikisme, ketidaksempurnaan adalah bagian dari tatanan alam, logos. Tidak ada bunga yang selalu mekar, tidak ada laut yang selalu tenang, dan tidak ada manusia yang selalu benar. Kesalahan adalah mekanisme kehidupan.
untuk menuntun kita pada kebijaksanaan. Tanpa jatuh, kita tak akan pernah belajar berdiri. Tanpa gagal, kita tak akan tahu arti keberhasilan. Dan tanpa kelemahan, kita tak akan pernah memahami arti kekuatan yang sejati. Namun seringkali ego kita menolak untuk menerima itu. Kita ingin mengendalikan segalanya, ingin menjadi versi ideal yang kita ciptakan dalam pikiran. Kita menolak cacat, menolak kekurangan, menolak kenyataan bahwa ada hal-hal di luar kuasa kita. Padahal justru di saat kita melepaskan obsesi terhadap kesempurnaan, disitulah kedamaian mulai tumbuh. Menerima diri bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berusaha tanpa kehilangan kasih terhadap diri sendiri. Epictetus berkata, "Kamu tidak akan pernah bebas sampai kamu berhenti berusaha menjadi sesuatu yang tidak mungkin kamu kendalikan." Kesempurnaan adalah salah satu hal itu. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana dunia melihat kita, bagaimana hidup berjalan, atau kapan keberhasilan datang. Yang bisa kita kendalikan hanyalah respon kita, cara kita menghadapi, belajar, dan tumbuh dari ketidaksempurnaan itu. Dan disitulah letak kebijaksanaan sejati. Bukan dalam pencapaian, tapi dalam penerimaan. Mungkin benar, dunia tidak akan pernah berhenti menilai. Akan selalu ada suara yang berkata, kita kurang ini, kurang itu. Namun tugas kita bukan membungkam mereka, melainkan menjaga agar suara itu tidak lebih keras dari suara hati kita sendiri. Selama kita hidup dengan kesadaran dan integritas, kesalahan bukanlah noda, ia adalah guru. Dan setiap kali kita jatuh, kita sedang diberi kesempatan untuk mengenal sisi diri yang belum pernah kita pahami. Ketidaksempurnaan bukanlah celah, melainkan jendela. Darinya kita belajar tentang belas kasih, empati, dan kejujuran. Tanpa ketidaksempurnaan, kita hanya akan hidup dalam dunia yang dingin dan kaku, tanpa ruang bagi pertumbuhan jiwa. Maka jangan lagi berusaha menjadi versi sempurna dari diri sendiri, karena versi itu tidak pernah nyata. Menjadi manusia berarti hidup dalam paradoks, kuat sekaligus rapuh, cerdas sekaligus salah, berani sekaligus takut. Dan justru di sanalah letak keindahannya. Pada akhirnya kesempurnaan bukanlah tujuan, melainkan jebakan yang menjauhkan kita dari rasa cukup. Ketika kita mampu memandang kekurangan sebagai bagian alami dari diri, kita akan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Kita tak lagi berusaha menutupi luka, karena kita tahu luka itu bagian dari kisah yang membentuk kita. Kita tak lagi mengejar pengakuan, karena kita tahu nilai sejati lahir dari penerimaan. Maka berhentilah berperang melawan bayangan ideal yang tak pernah bisa dicapai. Hiduplah dengan lembut terhadap diri sendiri. Karena kadang, kekuatan terbesar bukanlah menjadi sempurna, melainkan tetap mencintai diri bahkan saat kita gagal. Dan ketika seseorang telah mampu melakukan itu, maka ia tidak lagi terpenjara oleh penilaian dunia, melainkan telah mencapai bentuk kebebasan yang paling tinggi, kedamaian dengan dirinya sendiri. Ada satu hal yang tidak pernah bisa kita genggam, meski sekuat apapun kita berusaha. Waktu. Ia terus berjalan tanpa menoleh ke belakang, membawa pergi momen, orang, dan hal-hal yang pernah kita cintai. Kita sering mengira waktu adalah teman yang setia, padahal sejatinya ia adalah guru yang keras. Ia mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini fana, bahwa tidak ada yang benar-benar bisa kita miliki selamanya. Dan disitulah manusia diuji, bukan dalam kemampuan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan dalam kebijaksanaan untuk melepaskannya. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jangan bersedih atas kehilangan apapun, sebab ia telah kembali kepada tempat asalnya, alam semesta. Sebuah kalimat yang tampak sederhana, tapi di baliknya tersimpan kedalaman yang menenangkan sekaligus mengguncang. Sebab menerima kehilangan berarti menerima bahwa hidup ini tidak berjalan mengikuti keinginan kita, bahwa ada siklus yang lebih besar dari keinginan pribadi, siklus yang tak bisa kita kendalikan, tapi bisa kita pahami. Dan barangkali, kedamaian hanya datang ketika kita berhenti menggenggam, lalu mulai mempercayai bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri untuk datang dan pergi. Namun di dunia modern, melepaskan menjadi seni yang semakin langka. Kita terbiasa menahan, menimbun, dan mempertahankan segala hal. Kenangan, hubungan, status, bahkan rasa sakit. Kita menolak kehilangan, seolah kehilangan berarti kegagalan. Kita mengabadikan setiap momen dengan kamera, seolah dokumentasi bisa menolak kefanaan.
Padahal justru dengan menolak kehilangan, kita kehilangan kedewasaan. Kita menjadi budak dari masa lalu, terikat pada sesuatu yang sebenarnya sudah selesai. Kita lupa bahwa waktu tidak bisa dinegosiasikan. Ia berjalan dengan keheningan yang tak peduli pada tangisan atau penyesalan. Dan mungkin itulah sebabnya banyak dari kita sulit berdamai dengan masa lalu. Karena kita belum berdamai dengan waktu itu sendiri. Kita ingin mengulang, ingin memperbaiki, ingin kembali. Padahal kebijaksanaan justru terletak pada kemampuan untuk berkata, cukup. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita memilih untuk berhenti melawan arus yang sudah seharusnya kita ikhlaskan. Epictetus mengingatkan, jangan menginginkan agar segala sesuatu terjadi sesuai keinginanmu, tapi inginkan agar apa yang terjadi adalah yang memang seharusnya terjadi, maka hidupmu akan tentram. Melepaskan berarti menyesuaikan kehendak kita dengan realitas, bukan memaksa realitas tunduk pada kehendak kita. Dalam konteks modern, ini berarti mengakui bahwa kehilangan pekerjaan, hubungan, atau kesempatan bukanlah akhir dunia. Mereka hanyalah bagian dari perjalanan yang lebih luas, ruang yang dibuka semesta, agar sesuatu yang baru bisa tumbuh. Namun kita sering tidak sabar untuk melihat apa yang akan tumbuh. Kita ingin segera tahu maknanya, padahal beberapa kehilangan baru bisa dimengerti bertahun-tahun setelahnya. Ada kalanya kehilangan bukan hukuman, tapi perlindungan. Ada hal-hal yang diambil dari kita, agar kita bisa melihat diri dengan lebih jernih. Ada hubungan yang harus berakhir, agar kita belajar mencintai tanpa bergantung. Ada kegagalan yang harus terjadi, agar kita tidak lagi menilai diri hanya dari keberhasilan. Waktu, dengan caranya yang misterius, selalu menyusun ulang hidup kita, agar kita bisa menjadi versi yang lebih sadar. Dan melepaskan adalah cara kita menghormati kebijaksanaan itu. Namun mari jujur, melepaskan tidak pernah mudah. Ia menuntut keberanian yang tidak terlihat, keberanian untuk menghadapi kekosongan. Karena setelah melepaskan, selalu ada ruang kosong yang menakutkan, ruang di mana kita harus menatap diri sendiri, tanpa distraksi, tanpa pegangan, tanpa alasan untuk lari. Tapi justru di ruang kosong itulah, benih kedamaian mulai tumbuh. Kita mulai menyadari bahwa kita tidak perlu selalu memiliki untuk bisa bersyukur. Bahwa mencintai tidak harus berarti menggenggam, bahwa kehilangan bukan akhir dari makna, melainkan awal dari kebijaksanaan. Dalam dunia yang dipenuhi kecepatan dan kebisingan, kemampuan untuk melepaskan adalah bentuk perlawanan yang sunyi namun agung. Sementara orang lain sibuk mengejar, kita belajar berhenti. Sementara dunia berlomba untuk menambah, kita belajar berkurang. Sementara semua orang ingin memegang, kita belajar melepaskan dengan tenang. Bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita memahami. Tidak semua hal yang pergi harus dikejar, dan tidak semua hal yang tinggal harus digenggam. Seneca menulis, apapun yang waktu ambil darimu, waktu juga yang memberimu ruang untuk menemukan yang baru. Kalimat ini mengandung penghiburan yang lembut, bahwa kehilangan bukan akhir, tapi bagian dari tarian besar kehidupan. Waktu memang mencuri, tapi juga menyembuhkan. Ia menghapus tapi juga menumbuhkan. Dan pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Cinta menjadi kenangan, kehilangan menjadi pelajaran, kehidupan menjadi arus yang terus bergerak, tak pernah diam, tapi selalu membawa kita ke tempat di mana kita seharusnya berada. Maka, seni melepaskan adalah seni percaya. Percaya bahwa ada kebijaksanaan di balik setiap perpisahan. Percaya bahwa kehilangan tidak menghapus nilai hidup kita. Percaya bahwa setiap hal yang pergi memberi ruang bagi sesuatu yang baru untuk datang. Dan mungkin saat kita berhenti memaksa waktu untuk berhenti, barulah kita benar-benar mulai hidup. Karena hidup sejati bukan tentang menahan, tetapi tentang berjalan bersama waktu, dengan hati yang siap kehilangan dan jiwa yang tetap tenang. Disitulah takdir berhenti menjadi musuh dan berubah menjadi guru. Guru yang mengajarkan kita bahwa setiap perpisahan adalah bentuk lain dari kasih. Kasih yang mengajarkan kita untuk merelakan. Cinta pada hakikatnya selalu mengandung paradoks. Kita mencintai sesuatu atau seseorang, tapi pada saat yang sama kita tahu bahwa ia bisa pergi, berubah, atau hilang. Kita ingin menjaga, tapi hidup mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa kita miliki. Di sanalah letak luka dan sekaligus kebijaksanaan terbesar manusia. Mencintai tanpa jaminan, memberi tanpa kepemilikan,
dan tetap berlapang dada ketika sesuatu yang kita cintai akhirnya tak lagi menjadi milik kita. Marcus Aurelius pernah menulis, ketika engkau mencium anakmu, ucapkan dalam hatimu bahwa ia bisa saja meninggal esok hari. Maka engkau tidak akan terikat oleh kesedihan yang berlebihan, tetapi justru akan mencintainya dengan kesadaran yang lebih dalam. Bagi sebagian orang, kalimat ini terdengar dingin, bahkan kejam. Namun bagi mereka yang memahami kebijaksanaan Stoa, inilah bentuk cinta paling murni, cinta yang sadar bahwa segalanya fana, dan justru karena itu, setiap momen bersamanya menjadi suci. Mencintai dengan kesadaran akan kefanaan membuat kita lebih hadir, lebih jujur, dan lebih bersyukur. Di zaman modern, cinta sering dipahami sebagai bentuk kepemilikan. Kita ingin seseorang menjadi milik kita sepenuhnya, seolah cinta hanya sah jika ada rasa memiliki di dalamnya. Kita menuntut keabadian dari sesuatu yang pada dasarnya rapuh dan sementara, dan ketika waktu, jarak, atau takdir memisahkan, kita merasa dikhianati. Padahal mungkin bukan cinta yang menyakitkan, melainkan ego yang tak siap menerima bahwa cinta sejati tak pernah bisa dikurung oleh genggaman manusia. Epictetus pernah berkata, "Jangan katakan tentang apapun, aku telah kehilangan itu, tetapi katakanlah, aku telah mengembalikannya." Ia berbicara bukan hanya tentang benda, tapi juga tentang orang dan perasaan, segala sesuatu yang kita miliki. Pasangan, keluarga, teman, bahkan cinta itu sendiri hanyalah titipan sementara. Dan ketika tiba waktunya kembali, tugas kita bukan untuk menolak, melainkan untuk berterima kasih karena pernah memilikinya, walau hanya sejenak. Itulah bentuk tertinggi dari cinta yang dewasa. Mencintai tanpa menuntut kepemilikan, merelakan tanpa kehilangan kasih. Namun tentu saja, teori dan kenyataan selalu berjarak. Dalam praktiknya, mencintai tanpa ingin memiliki adalah salah satu ujian batin paling berat. Kita adalah makhluk yang diciptakan untuk terikat, untuk merasa dekat, untuk menyatu dengan yang dicintai. Dan ketika ikatan itu terlepas, kita merasa hancur, seolah sebagian dari diri kita ikut pergi bersamanya. Tapi justru di sanalah takdir memainkan perannya. Takdir bukan musuh yang merebut cinta dari kita, melainkan pengingat bahwa cinta sejati tidak pernah bergantung pada kehadiran fisik, melainkan pada kedalaman makna yang tertinggal. Kita sering berpikir bahwa mencintai berarti menjaga agar yang dicintai tidak pergi. Namun sesungguhnya, mencintai adalah menjaga agar hati kita tetap bersih meski sesuatu telah pergi. Cinta sejati tidak berakhir di perpisahan. Ia hanya berganti bentuk, menjadi doa, menjadi kenangan, menjadi kebijaksanaan yang lembut. Dan bila kita mampu melihat cinta dari perspektif ini, kita tidak lagi merasa kalah oleh kehilangan. Sebab kehilangan bukan bukti cinta yang gagal, melainkan cinta yang telah sampai pada bentuknya yang paling tulus, penerimaan. Di era modern yang serba cepat, cinta sering kali diperdagangkan dalam bentuk perhatian dan validasi. Kita mencintai agar dicintai balik, memberi agar dibalas, mengorbankan diri agar diakui. Namun bentuk cinta seperti ini mudah runtuh begitu takdir mengambil alih. Ketika balasan tak datang, ketika hubungan berakhir, cinta berubah menjadi amarah. Padahal, jika kita mencintai tanpa motif kepemilikan, kita akan mampu melihat cinta sebagai pengalaman spiritual, bukan transaksi emosional. Kita mencintai bukan karena ingin memiliki, tetapi karena mencintai itu sendiri telah membuat kita menjadi manusia yang lebih hidup. Seneca pernah menulis, hanya orang bijak yang benar-benar mampu mencintai, sebab ia mencintai dengan kebebasan, bukan dengan kebutuhan. Kata-kata ini terasa sangat relevan di masa sekarang ketika banyak orang mencari cinta karena takut kesepian, bukan karena ingin memberi. Kita haus akan rasa memiliki, padahal yang kita butuhkan sesungguhnya adalah rasa dimengerti. Dan rasa dimengerti itu seringkali datang justru ketika kita tidak berusaha menguasai, tetapi memahami. Cinta yang matang tidak mengekang, melainkan memberi ruang bagi yang dicintai untuk menjadi dirinya sendiri. Bahkan jika itu berarti pergi, takdir dengan caranya yang misterius seringkali memisahkan dua orang yang saling mencintai, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menguji apakah cinta mereka cukup besar untuk tetap hidup tanpa kepemilikan. Cinta yang bergantung pada kebersamaan akan layu ketika jarak datang.
Namun cinta yang berakar pada kebijaksanaan akan tumbuh bahkan dalam kehilangan. Ia tidak membutuhkan kedekatan fisik karena ia telah menjadi bagian dari jiwa, diam tapi tak pernah mati. Maka, jika suatu hari hidup memisahkanmu dari seseorang yang kamu cintai, jangan terburu-buru menuduh takdir kejam. Mungkin ia hanya ingin mengajarkanmu bentuk cinta yang lebih tinggi. Cinta yang tidak bergantung pada genggaman, tapi pada ketulusan. Cinta yang tidak perlu selalu bersama untuk tetap ada. Cinta yang tidak memenjarakan, tetapi membebaskan. Pada akhirnya belajar mencintai tanpa memiliki adalah bentuk kedewasaan spiritual. Kita tidak lagi mencintai karena ingin memiliki, tapi karena kita sadar bahwa dalam setiap cinta yang tulus, kita telah menemukan diri kita yang paling manusiawi. Cinta yang sejati bukan tentang memiliki seseorang seumur hidup, tapi tentang mencintai dengan sepenuh hidup, tanpa pamrih, tanpa syarat, dan tanpa takut kehilangan. Mungkin benar, cinta tidak bisa dilawan oleh takdir. Karena cinta bukan tentang siapa yang tinggal, tetapi tentang siapa yang tetap kita doakan, bahkan setelah semua pergi. Dan dalam keheningan itu kita akan mengerti, takdir bukan musuh cinta, melainkan cermin yang menunjukkan apakah cinta kita benar-benar murni. Manusia adalah makhluk yang dilahirkan untuk bergerak, untuk berjuang, untuk mengupayakan sesuatu yang lebih. Sejak kecil kita diajarkan bahwa hidup adalah tentang mencapai cita-cita, kesuksesan, pengakuan. Namun di sisi lain, kehidupan juga berkali-kali menunjukkan bahwa tidak semua hasil dapat kita kendalikan. Bahwa meskipun kita telah berjuang dengan seluruh tenaga, terkadang hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Di titik inilah muncul dilema besar yang terus menghantui manusia modern. Bagaimana menyeimbangkan antara ambisi dan kepasrahan? Marcus Aurelius pernah menulis, bertindak seolah segala sesuatu bergantung padamu. Namun terimalah hasilnya, seolah semua bergantung pada alam semesta. Di dalam kalimat itu terkandung kebijaksanaan yang sangat dalam, keseimbangan antara tekad dan ketenangan. Kita diminta untuk berjuang sekuat tenaga, namun juga untuk melepaskan hasil tanpa amarah. Inilah paradoks yang sulit dijalani di tengah dunia modern yang menilai seseorang dari hasil, bukan dari niat atau proses. Di era kompetisi tanpa henti, kepasrahan sering dianggap sebagai kelemahan. Padahal justru di sanalah letak kekuatan batin yang sejati. Kita hidup di masa di mana ambisi diagungkan. Kita diukur dari seberapa besar target yang kita capai, seberapa cepat kita naik, seberapa tinggi kita melompat. Namun di tengah ambisi yang membara itu, banyak jiwa kehilangan kedamaian. Kita terus berlari tanpa tahu kapan harus berhenti. Kita memaksa hasil yang belum waktunya tiba. Dan ketika gagal, kita hancur oleh ekspektasi sendiri. Kita tidak lagi bekerja dengan kesadaran, tetapi dengan ketakutan. Ketakutan untuk tertinggal, untuk kalah, untuk dianggap tidak cukup. Padahal sebagaimana diajarkan Epictetus, kamu hanya bertanggung jawab pada tindakanmu, bukan pada hasilnya. Tugas kita adalah bertindak dengan benar, bukan memastikan hasilnya sempurna. Namun kita sering membaliknya. Kita terlalu fokus pada hasil, lupa pada kualitas tindakan itu sendiri. Kita berusaha bukan karena cinta terhadap proses, tetapi karena takut pada kegagalan. Dan disitulah sumber penderitaan yang paling dalam. Ambisi tanpa kesadaran berubah menjadi beban. Kepasrahan tanpa tindakan berubah menjadi kemalasan. Yang kita butuhkan adalah keseimbangan di antara keduanya. Keseimbangan yang lahir dari kesadaran bahwa manusia boleh berencana, tapi semesta tetap memiliki caranya sendiri. Seneca menulis, keberanian sejati bukan berarti menolak takdir, tetapi menatapnya dan berkata, aku akan berbuat sebaik mungkin, apapun yang terjadi. Kalimat itu mengandung makna yang membebaskan. Kita boleh bermimpi besar, kita boleh bekerja keras, kita boleh mengejar apa yang kita anggap penting, tapi jangan sampai keinginan itu merampas ketenangan jiwa. Karena sesungguhnya, manusia tidak pernah benar-benar berkuasa atas hasil. Kita hanya mengelola sebab, bukan akibat. Kita mengarahkan layar kapal, tapi arah angin bukan milik kita. Dalam kehidupan modern, banyak orang hidup seolah mereka bisa mengontrol segalanya. Kita menulis rencana hidup jangka panjang, mengatur strategi, membuat target finansial, hingga mengukur kebahagiaan dengan grafik pertumbuhan. Namun hidup selalu menyelipkan hal-hal tak terduga, kegagalan, kehilangan, perubahan arah. Dan di saat itu, mereka yang tidak mampu melepaskan kendali akan hancur oleh kenyataan.
karena mereka menolak menerima bahwa tidak semua perjuangan harus menghasilkan kemenangan. Ada perjuangan yang tujuannya bukan untuk berhasil, tapi untuk membentuk jiwa yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih rendah hati. Kepasrahan yang sejati bukan berarti menyerah pada nasib. Ia adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan, kemampuan untuk tetap teguh berjuang, sambil menerima bahwa hasil akhirnya bukan milik kita. Kepasrahan bukan tentang duduk pasif menunggu takdir, melainkan tentang bekerja dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ia adalah bentuk spiritualitas yang aktif, bukan pasif. Kita tetap menanam, tapi tidak memaksa musim untuk berbuah lebih cepat. Kita tetap berjalan, tapi tidak menolak arah jalan yang berbeda dari rencana awal. Ambisi dan kepasrahan tidak harus saling bertentangan. Ambisi memberi arah, kepasrahan memberi kedamaian. Ambisi mendorong kita untuk maju. Kepasrahan mengajarkan kita untuk berhenti di waktu yang tepat. Keduanya adalah dua sisi dari satu kebijaksanaan yang sama. Tanpa ambisi, hidup kehilangan semangat. Tanpa kepasrahan, hidup kehilangan makna. Dan hanya ketika keduanya seimbang, manusia bisa berjalan dengan hati yang tenang di tengah dunia, yang terus berubah. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak hal yang tak berjalan sesuai rencana. Dan di momen itu kita punya dua pilihan, mengutuk takdir atau menari bersamanya. Mereka yang terus memaksa dunia tunduk pada keinginannya akan hidup dalam kekecewaan. Tapi mereka yang tahu kapan harus berjuang dan kapan harus pasrah akan hidup dengan ringan, seperti air yang mengalir, tetap bergerak, tapi tidak melawan arus. Epictetus menulis, kebebasan sejati adalah ketika kamu tidak lagi bergantung pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Itulah titik akhir dari keseimbangan antara ambisi dan kepasrahan. Kita tetap berjuang tapi tidak diperbudak oleh hasil. Kita tetap bermimpi, tapi tidak dikendalikan oleh ketakutan gagal. Kita tetap berambisi, tapi tidak kehilangan kemampuan untuk berkata, jika tidak terjadi, aku tetap baik-baik saja. Dan disitulah kedamaian sejati tumbuh, bukan di puncak pencapaian, tapi di dalam hati yang tahu, aku telah berjuang sebaik mungkin, dan aku menerima apapun yang terjadi dengan lapang dada. Sebab pada akhirnya, takdir bukan musuh bagi mereka yang tahu cara berdamai dengannya. Takdir justru menjadi kawan yang mengajarkan satu hal yang tak pernah usang, bahwa yang penting bukan hasil yang kita capai, melainkan ketulusan di balik setiap langkah yang kita ambil. Kita hidup di zaman yang menjadikan kepastian sebagai candu. Segalanya harus direncanakan, dihitung, dan dijamin. Dunia modern menjual ilusi bahwa semua dapat dikendalikan, dari karier, hubungan, hingga masa depan. Kita diajarkan sejak kecil untuk memiliki kendali atas hidup kita. Seolah tanpa kendali, segalanya akan runtuh. Namun di balik semangat mengatur segalanya itu, tersembunyi paradoks besar. Semakin kita berusaha menguasai hidup, semakin kita diperbudak oleh kecemasan. Ketika segala sesuatu berjalan sesuai rencana, kita merasa kuat dan aman. Tapi begitu hidup melenceng sedikit saja dari ekspektasi, kita dilanda kegelisahan. Kita merasa gagal, marah, bahkan kehilangan arah. Kita menuduh diri sendiri tidak cukup berusaha, tidak cukup cerdas, atau tidak cukup beruntung. Padahal mungkin bukan karena kita kurang, tapi karena hidup memang tidak pernah tunduk pada kehendak manusia. Hidup adalah aliran, bukan sistem mekanis yang bisa dikendalikan tombol-tombolnya. Epictetus pernah berkata bahwa kita hanya memiliki kendali atas dua hal, pikiran dan tindakan kita. Di luar itu, semuanya adalah wilayah takdir. Namun di era yang memuja produktivitas dan kontrol, gagasan ini terdengar seperti kemunduran. Apakah berarti kita harus pasrah begitu saja? Tanya banyak orang. Tidak. Menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya bukanlah bentuk kelemahan, melainkan kebijaksanaan tertinggi. Karena hanya ketika kita berhenti memaksa dunia berjalan sesuai kehendak kita, kita benar-benar bisa hidup di dalamnya. Coba kita perhatikan, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mencemaskan hal-hal yang belum tentu terjadi. Berapa banyak energi kita terkuras untuk menahan perubahan yang memang sudah seharusnya datang. Kita menolak kehilangan. Padahal kehilangan seringkali adalah bentuk pembersihan yang dilakukan alam semesta. Kita menolak kegagalan, padahal kegagalan adalah guru paling jujur tentang batas dan arah kita. Kita menolak ketidakpastian, padahal di dalam ketidakpastian itulah hidup berdenyut dan berkembang.
Manusia modern terjebak dalam obsesi atas rencana sempurna. Kita ingin mengatur setiap detail, memastikan setiap langkah aman. Tapi hidup bukan spreadsheet yang bisa diatur dengan rumus. Hidup adalah lanskap luas yang berubah oleh waktu, oleh cuaca, oleh pertemuan-pertemuan tak terduga. Dan kedamaian sejati bukanlah hasil dari memastikan semua berjalan sesuai rencana, melainkan dari kemampuan menerima ketika rencana itu runtuh tanpa kehilangan keseimbangan batin. Melepaskan kendali bukan berarti berhenti berusaha, justru sebaliknya. Itu berarti berusaha dengan kesadaran bahwa hasilnya bukan di tangan kita. Seorang pelaut yang bijak tahu ia tidak bisa mengatur arah angin, tapi ia bisa mengatur layarnya. Dan terkadang, ketika angin berubah arah bukan berarti ia tersesat, melainkan dibawa ke tempat yang lebih tepat. Begitulah seharusnya kita menghadapi ketidakpastian, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kelenturan. Ada semacam kebebasan yang lahir ketika kita berhenti memaksa hidup untuk tunduk pada keinginan kita. Bebas dari kecemasan yang lahir karena ekspektasi yang kaku. Bebas dari perasaan bersalah karena sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bebas untuk melihat setiap kejadian, entah pahit atau manis, sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar dari diri kita. Dan disitulah paradoks stoikisme menjadi nyata. Semakin kita belajar melepaskan kendali, semakin tenang kita menjalani hidup. Pada akhirnya, kedamaian bukanlah hadiah yang datang ketika semua berjalan sempurna, melainkan ketika kita mampu berdamai dengan ketidaksempurnaan itu sendiri. Hidup akan terus membawa badai, kehilangan dan kejutan yang tak pernah kita duga. Tapi jika kita mampu berkata kepada diri sendiri, "Aku akan berusaha sebaik mungkin, dan sisanya biarlah semesta yang menuntun," maka takdir bukan lagi musuh yang menakutkan. Ia menjadi sahabat yang berjalan di sisi kita, mengajarkan, mengarahkan, dan terkadang menyelamatkan kita dari diri sendiri. Dan mungkin itulah makna terdalam dari kebijaksanaan Epictetus. Untuk benar-benar tenang, kita harus berani melepaskan. Sebab di saat kita berhenti mencoba mengendalikan segalanya, justru di sanalah kita menemukan bahwa kita telah memegang kendali atas hal yang paling penting, kedamaian di dalam diri kita sendiri.